Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah sebuah hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan tadabbur Al-Qur'anul Karim. Seperti yang sudah diumumkan tadi, kita masuki ayat yang ke-118 surat At-Taubah ayat 118 halaman 206. Sekarang makullah, ayat yang kita baca ini meneruskan ayat sebelumnya terkait dengan kasus Sa'atil Usra, disebut dengan kondisi yang paling sulit yang pernah dihadapi oleh Nabi dan para sahabat, yaitu ketika diperintahkan Allah untuk memerangi Yahudi di Tabuk. Setelah mereka kabur dari Madinah, mereka berkumpul di daerah Tabuk 700 km dari Madinah. Itu ke arah Jordan, perbatasan Jordan Saudi sekarang. Sekarang ini kan, dulu tidak ada Saudi, tidak ada Jordan ini lah. Semua negeri Islam semua dulu. Ya, lari mereka ke sana. Kalau kita lihat videonya, tulis saja Tabuk. Ada sekarang, masih asli, dijaga. Ada kurma, pohon-pohon kurma, ya kan, bangunan tua itu enggak semoga enggak enggak digusur sama pemerintah Saudi, karena itu fakta sejarah ya, masih murni. Saya lihat alamnya daerah Tabuk itu. Nah itu 700 km jauh ya, di musim panas 50 sampai 55 derajat Celcius suhu, dan itu disuruh, boleh dikatakan mendadak ya. Kenapa harus mendadak seperti itu? Sebab kalau dikasih waktu nanti mereka bisa kuat lagi kan, eksis lagi kan. Benar aja. Walaupun susah payah Rasulullah dan sahabat ke sana sampai nyaris murtad, artinya nyaris balik mereka ke Madinah, enggak jadi perang. Wah, itu kan perintah Allah. Allah pasti murka kan. Tapi ya dengan itulah seperti yang saya jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, orang kalau ingat Allah waktu mudah, Allah akan ingat dia waktu susah. Jadi kita memang jangan merasa santai, tenang karena nggak ada masalah gitu kan. Kita harus ingat terus Allah, karena akan ada masa-masa susah kita. Ya, setiap kita mengalami masa susah. Tidak ada masa susah yang lebih susah melebihi dari sakratul maut. Kita maunya dimudahkan di sakratul maut. Karena itu kan ciri-ciri orang husnul khatimah atau su'ul khatimah, lihat dari sakratul mautnya. Kalau dia dimudahkan, insya Allah itu ciri-ciri dia husnul khatimah. Tapi kalau susah, berminggu-minggu sekarat, berbulan bertahun-tahun sekarat, nah itu susah. Nah, kita minta doa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah kami menghadapi sakratul maut. Karena menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau saya enggak salah, sakratul maut yang paling ringan itu ibarat hewan kambing diikat kakinya ke atas, dikelupasin kulitnya hidup-hidup. Itu sakratul maut yang paling ringan. Itu di mata sahabat yang menurut kita mereka bersih banget gitu ya. Bagaimana di kita? Udah jahil, nggak ada ilmu, melanggar terus perintah Allah, ada ilmu nggak diamalkan, ada kajian nggak diikuti, ya kan? Ada Quran nggak dibaca, dipahami dan diamalkan. Tentu pelanggaran-pelanggaran kita banyak kan. Yang kita ketahui aja belum tentu bisa kita amalkan semua, apalagi yang belum diketahui. Makanya jangan berhenti mencari ilmu. Ya, sampai ada istilahnya mencari ilmu dari buayan sampai liang lahat. Udah taruh yang lahat, nanti kita berhenti cari ilmu. Ini pensiun itu bahaya ya. Filosofi pensiun itu bahaya. Saya menemukan orang-orang kita pensiun itu benar-benar tidak berguna hidupnya. Main sana main sini, yang banyak duit terbang sana terbang sini, ya kan? Yang nggak berduit main sana main sini, isinya lahun wa laibun. Tidak ada baiknya untuk akhiratnya. Dulu saya punya murid ya, Salafal Habibi itu, teman Habibi Jerman, dia ke Eropa kemana itu? Ya lupa saya. Tapi Eropa Barat lah, ya kan?
Dia Habibie belajar pesawat, dia belajar desain. Dia menjadi desainer kelas internasional. Saya dilihatin sama dia hasil desain dia, ya itu mau bangunan, mau furniture, dia punya pabrik furniture di mana tuh di Pulau Gadung ekspor, dan di mana tuh satu lagi di Duren 3 Selatan situ. Itu setelah dia nggak ngurusin perusahaan lagi, sudah dia bilang saya pensiun aja Ustaz. Pensiun ya kan, diundang saya ke villanya di Bandung. Ustaz main ke sini, kalau ke Bandung main saya ke situ. Nah pas saya main ke situ ke rumah beliau itu, rumahnya 2 lantai begitu, villanya besar, harus gede masjid ini kali. Saya lihat ada lift kecil gitu loh, kayak lift mainan gitu di atas. Terus kita duduk di atas, pas jam makan dia pencet, naik tuh makanan ke atas. Baru tahu saya, ini ternyata membantu dia, cukup taruh makanan, kalau dia ingin makan di lift itu naik. Ya kan? Terus di sekitar atap ini, loteng ini ada pertengahan lah, itu rel kereta api. Itu tahun berapa ya? Tahun 2000 lah kali ya, 2000 sekian itu. Rel kereta api. Saya bilang apa ini Pak? Ini kereta api cepat. Dia bilang saya bisa buat kereta api cepat dari Surabaya ke Jakarta. Wah dia udah langsung pakai remote kan, cepat, gitu. Nah pulang saya kan diantar, pergi dijemput sama sopirnya ke stasiun, pulang juga diantar kan. Saya tanya, Pak itu Bapak tuh tiap hari main itu? Tiap hari Pak. Tiap hari kita ke pasar ganti pala, ganti ini, ganti rel, ganti ini gitu kan. Berapa itu tahun itu ya? Berapa habis kira-kira? Sekali belanja itu bisa 9 juta. Bisa 19 juta dia bilang. Jadi kerjanya itu aja tiap hari. Datang tuh sholat, dia orang baik nih ya. Datang sholat dari Kudus aslinya. Ya inilah saya melihat ini bahayanya filosofi pensiun kan. Dalam Islam gak ada pensiun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah kata, kamu sembah terus Allah itu, jalani terus Islam ini sampai kamu mati. Malah Rasulullah SAW jihadnya kapan? Umur 55. Jadi topnya amal Rasulullah SAW, topnya jihad itu kan topnya amal dalam Islam kan. Itu Allah suruh setelah umur 55. Padahal dapat wahyu umur 40, 15 tahun sampai 63 non-stop beliau tuh. Berapa belas kali perangnya, coba lihat. Dari umur 55, 63 kan gak sampai 10 tahun kan. Gak sampai 10 tahun, perangnya berapa puluh kali, coba lihat. Jadi kita orang mukmin itu kalau dengan Al-Quran, semakin akhir hayat kita, speed hidup kita semakin kencang. Dalam apa? Beramal saleh, bukan main-main hidup ini. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha, kata Allah. Apa kamu mengira kamu diciptakan untuk bermain-main? Wa antum ilaina la turja'un, kamu tidak dikembalikan kepada kami. Kalau kau tidak dikembalikan, silakanlah main-main. Isi hidup ini dengan main-main, senda gurau. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Ya, itulah kita kalau jauh dari Al-Qur'an, jauh dari Islam, hidup itu tidak berarti. Itu bagi yang soleh-soleh itu ya, yang artinya yang dia nggak terjebak judi, uang ada ya kan, anggota DPR uang dikasih gaji buat judi, judol gitu kan, berjoget-joget ya kan, jelas lah itu hina banget dah. Bagaimana depan umum aja dia berani begitu, bagaimana sendiri-sendiri kan. Oh saya tahulah kelakuan anggota DPR, pergi ke Batam lihat tari perut, pergi ke Thailand lihat tari perut. Alasannya apa? Kunker. Alasannya apa? Studi banding. Pergi ke Eropa Timur, saya tahu itu. Hampir tiap bulan mereka pergi, giliran aja itu mereka pergi. Ya, auzubillah ya. Jadi inilah problem ya hidup kita kalau kita dengan Al-Quran. Nah ini bisa kita lihat. Ya, ada masalah-masalah sulit kita akan hadapi kalaupun tidak hidup ini ya menjelang mati, yaitu ketika sakratul maut. Satu-satunya yang bisa nolong kita Allah Ta'ala, nggak ada yang lain.
Doa-doa ya ada, doa keluarga, doa orang tua, doa anak, doa istri, doa suami, teman-teman ada doa. Kita nggak menyangkal itu ada doa, tapi intinya sikap yang kita bangun ketika kita dalam kondisi mudah. Sekarang kita mudah ini. Kalau Palestina, Gaza emang sulit banget dah, ya kan? Nggak ada apa-apanya banding kita mah. Ya kita mudah, ini ya kita gunakan untuk hidup bersama Allah Ta'ala, bersama firman-Nya, bersama aturannya. Ya jangan kita istilahnya kayak pensiun gitu kan, bengong-bengong aja sana sini. Udah pensiun baru belajar baca Quran, gak serius pula. Dari 30 yang belajar jadi 1. Ada di Pondok Duta dulu tuh, dari 30-40 orang yang belajar jadi 1 cuma yang bisa baca Quran. Ini gak serius hidup itu kan. Selalu saya katakan baca Quran mah 28 huruf, taruh harokat 8 atau 6 kan, 1 huruf 1 harokat, dengan harokatnya 1 jam 28 jam selesai kalau mau. Tapi kalau tidak mau nggak butuh, lain perkara kan, lain perkara. Nah jemaah sekalian rahmatullah, ini sunatullah ya, sampai tercatat orang-orangnya. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, ada 3 orang yang mereka tidak ikut berperang Tabuk, tidak ikut perang Tabuk. Ya. Apa alasannya? Nggak jelas. Bukan karena mereka menolak, bukan. Nggak mau aja, malas aja. Ya. Ini 3 orang. Ini di sini kasih tahu nih, namanya Ka'ab bin Malik, ya, kemudian Hilal bin Umayyah, kemudian Mararah bin Rabi'. Ini ada 3 orang. Ya. Karena mereka merasa bersalah, kenapa tidak ikut perang? Walaupun susah, berarti mereka nggak ngalamin susahnya perang Tabuk, berarti kan? Sampai mereka hatta daqat alaihimul ard bima rahubat. Bumi ini sempit perasaan mereka, padahal bumi ini lapang. Orang kalau imannya hebat tinggi begitu, kalau melakukan kesalahan, ya kan? Bukan santai, bukan merasa nggak diketahui orang, nggak ditangkap aparat, bukan begitu. Udah tangkap aparat baru nangis-nangis itu kemarin deh kalian lihat ya. Padahal kalau di podium di mana-mana kayak singa tuh orangnya. Ya, mantan menteri, wah ya kan, tenaga kerja, tangkap nangis-nangis, ya kan. Ini orang imannya luar biasa. Wadaqat alaihim anfusuhum, mereka juga merasa sempit hati mereka, pikiran mereka, dada mereka. Ya. Wa dhannu alla malja' min Allah ilaihi, mereka yakin betul tidak ada tempat kembali berlindung dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Nah, coba lihat ya. Orang beriman kalau salah kembalinya kemana dia? Ke Allah, bukan ke manusia. Ya. Karena ini dia melanggar hukum Allah ini. Tapi kalau mengambil hak manusia ya balikkan kepada manusia kan, tapi kembali juga kepada Allah. Jadi iman itu otomatis ya, kalau iman itu kuat otomatis dia bereaksi ketika kita melakukan satu kesalahan. Ini kan salah besar, dosa besar. Nggak mau diajak perang Rasulullah SAW. Rasul sudah umumkan akan ada perang Tabuk. Bagi yang mampu, ayo kita perang sana. Ini mereka ini orang-orang mampu. Ka'ab bin Malik ini orang-orang yang memang punya status, kedudukan, punya harta. Enggak pakai proposal lah kalau pergi berjihad tuh, duit sendiri lah, punya duit sendiri kan. Jadi yang dipersoalkan itu yang punya duit sendiri ya, ingat ya. Kalau yang nggak punya duit nggak apa-apa, nggak pergi berjihad, ya kan? Yang punya duit. Lah kita sekarang terbalik, yang nggak punya duit disuruh berjihad, yang punya duit ngasih duitnya doang, nggak cukup. Karena jihad itu bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan joket. Kalau nggak punya harta ya sudah. Jadi syarat dulu tuh gitu. Kalau mau berjihad ya bayar diri sendiri. Itu syarat orang mampu. Ya. Summa taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah terima taubat mereka karena mereka bertaubat. Coba kalau mereka santai aja. Jadi ceritanya mereka bertiga ini diboikot oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh ngomong.
sahabat tidak boleh ngomong dengan orang bertiga ini. Karena setelah dipanggil Rasulullah SAW, Rasulullah kan istilahnya verifikasi ya. Rasulullah itu tanya, apa sih alasan kamu nggak ikut berperang? Rasulullah nggak main putus aja, padahal berhak. Rasulullah itu putus saja biar berhak dihukum atau apa. Karena memang bukan karena menolak. Sampai Ka'ab itu bilang, kalau saya bohong bisa aja. Saya bilang Rasulullah saya pusing kepala saya sakit, keluarga saya, bisa aja. Rasulullah percaya kepada mereka, sahabat kan. Tapi dia nggak berani bohong sedikit pun. Karena iman dia kuat sekali, hebat sekali. Ya, lalu dia bilang, kenapa kamu nggak berangkat? Ya nggak pengen aja Rasulullah. Bukan berarti saya menolak, enggak. Kewajiban jihad, hati-hati ya. Kita toleransinya hanya dalam Islam itu ketika kita nggak mampu atau tidak apa ya lalai aja gitu ya. Bukan karena menolak ya. Kalau menolak itu sombong namanya. Allah nggak kasih hidayah tuh. Jadi orang-orang susah ke masjid ini, ngaji ini, orang-orang sombong itu. Coba periksa. Apa yang ngaji gitu-gitu? Ya kan? Sombong sudah kan? Ngapain Quran mulu? Nanti gila kita. Ada yang bilang ke saya gitu. Ustaz, jangan Quran mulu. Nanti anak kita gila. Ya terbalik. Bilang nggak pakai Quran malah anak kita gila gitu kan? Apalagi zaman sekarang. Nah jadi mereka ini secara hukuman yang pantas sebulan diboikot. Nah itulah merasa mereka nggak ada kawan, nggak ada yang mau ngomong. Ya Allah, sampai bumi ini sempit, sampai jiwa mereka sempit, seakan-akan mereka mati dah, mau mati aja lah kira-kira begitu kan. Tapi karena sahabat wala malja'a minallah ila ilaihi, yakin betul ya kembali aja kepada Allah, bertaubat. Ya kan? Taubat lalu Allah terima taubat mereka. Innallaha wa tawwabur rahim. Allah Maha menerima taubat Maha Penyayang. Jadi jam Allah. Pelajarannya banyak di sini. Di antaranya apa? Setiap manusia pasti ada kesalahannya. Tapi jangan dibiarkan kesalahan itu berlarut-larut. Kalau ada iman kita, langsung balik kepada Allah. Allah senang. Dalam sebuah hadis kan dikatakan, cerita seorang yang pergi mengembara, ya, setelah dia capek, ya dia ikat apa? Ontanya atau kendaraannya, kudanya, di situ semua makan makanannya, minumannya. Pas tiba-tiba hilang, lepas. Bagaimana mau nyarinya di padang pasir? Siapa? Nggak ada kan? Ketika dia sedang putus asa begitu, dia ketiduran. Pas bangun ada lagi, balik lagi tuh kuda dengan segala macam isinya itu. Sampai dia senangnya apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu hamba saya Tuhanmu. Saking senangnya salah gitu ngomongnya, saking kan bisa aja kan, saking senangnya kan. Allah lebih suka dari orang itu ketika hambanya bertaubat. Di buku Tazkiyatun Nafs kan sudah kita baca dulu tuh, bahwa taubat itu pintu rahmat Allah Ta'ala. Kalau enggak lah dibuka pintu taubat, enggak yakin kita masuk surga. Iya kan? Kenapa? Banyak banget salah kita, kelemahan kita banyak banget. Tapi dengan kita bertaubat, dihapus, ya bisa zero kita pada akhirnya. Ya kan? Kan syarat orang masuk surga apa? Fa amma man saqulat mawazinuhu. Ya, orang yang timbangan baiknya lebih berat daripada timbangan keburukan, itu masuk surga kan? Nah kita kan nggak tahu, ya kan? Taubat aja. Nah, belum lagi manfaat taubat itu banyak sekali. Hati jadi tenang, pikiran jadi tenang, rezeki jadi mudah, yang halal-halal, yang haram-haram lari kabur dari kita. Ini enggak, terbalik, yang haram-haram malah mudah dapat, ya kan? Yang halal-halal susah. Itu ciri-ciri orang yang bertobat itu. Kalau ada rezeki yang mudah-mudah, cari modal yang ribawi mudah, tapi yang enggak riba susah banget. Itu berarti apa? Enggak bertobat tuh. Enggak bertobat. Termasuk juga susah dapat keturunan, ya kan? Itu juga taubat. Banyak-banyak bertaubat. Di antara berinfak dan bertaubat. Susah baca Quran, susah cari ilmu, bertaubat. Makanya taubat itu kunci segala kunci. Kunci segala kunci. Itu menurut ulama kita terdahulu ya. Apa susahnya bertaubat kan?
kita baca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, kita berkomitmen dengan Allah bahwa kita tidak akan ulang lagi, bertekad untuk perbanyak amal soleh. Simple. Cuma ini kalau orang nggak ngerti manfaat taubat, hikmah taubat, iya malas dia, untuk apa saya bertobat. Apalagi dia ditipu setan. Saya kan nggak pernah berdosa katanya kan. Nah, bohong lagi, dibohongin lagi sama setan. Nggak pernah berdosa, bohong. Ya kan? Karena dosa itu ya meninggalkan perintah dosa, ya kan? Sama melakukan yang dilarang. Itu. Oke, kita nggak melakukan dilarang, tapi meninggalkan perintah dosa juga. Sama juga dengan pahala. Pahala itu apa? Ketika melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang, kedua-duanya dapat pahala itu. Bukan melakukan perintah saja kita dapat pahala, enggak. Ketika kita meninggalkan larangan karena ta'zim, mengagungkan Allah Ta'ala, taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, otomatis kita dapat pahala. Makanya 24 jam bisa argumenter pahala kita jalan gitu. Bisa jalan kan, perbanyak amal soleh, ditahan amal maksiat. Korupsi bukan saya nggak bisa, tapi saya nggak mau. Karena Allah. Ini kalau mereka apa? Harus bisa korupsi. Aparat bisa diatur kan. Teriak jaksa agung, jaksa muda bidang tindakan pidana Burhanuddin. Oh Pertamina. Oh ini saya didatangkan Erick Thohir. Ada bahaya hilang sekarang udah. Enggak. Ini ciri orang beriman. Orang beriman lihat yang 3 orang ini tanpa disuruh Rasulullah bertobat, dia langsung bertobat. Karena taubat itu pintu rahmat Allah yang terbuka lebar-lebar. Apapun dosa clear sama taubat itu. Pernah mencuri, pernah berzina, pernah minum khamar, pernah merokok. Merokok itu dosa ya. Pernah nipu orang, ngibulin orang, jahatin teman, keluarga. Itu semua tertutup dengan taubat. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sayang sama kita kan. Ini contoh teladan terbaik dari sahabat 3 orang. Ya. Mereka buktikan, mereka bertaubat, lalu terima taubat mereka. Oleh karena itu, bagaimana kita agar terhindar dari melakukan dosa-dosa, pelanggaran? Ya alladzina amanu, orang beriman, ittaqullah. Pertama-tama kita harus bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya. Wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kalian selalu berada bersama orang-orang sadiqin. Nah, komunitas itu perlu, jamaah itu perlu. Karena bisa terhindar kita dari banyak hal. Dari melakukan maksiat, masa berani kita rame-rame gini melakukan maksiat? Gak mungkin kan? Jadi ada pertahanan di luar diri kita. Kita kan punya pertahanan dalam, iman, malu sama Allah Ta'ala, ya, dan pertahanan luar, teman-teman, sahabat. Makanya musafir itu Rasulullah membenci kalau sendirian, minimal itu bertiga. Gak mungkin 3 orang ini bersepakat buat maksiat, gak mungkin kan? Kalau mereka beriman kan? Nah, itu strateginya. Dan kita harus hidup berkomunitas, berjamaah, kunu ma'asor. Bersama siapa? Orang-orang yang benar imannya. Bukan orang-orang yang ya istilahnya anget-anget tai ayam hidupnya dengan Islam. Enggak, itu bahaya itu. Terkena tainya kita. Ya kan? Ayamnya ambil media, tainya kita kena. Maka Rasulullah SAW kata, "Masalul jalisis salih wal jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan kita bergaul, berteman baik, berteman dekat dengan orang soleh dan orang tidak soleh, itu seperti orang penjual minyak wangi dengan tukang besi. Tukang besi yang zaman dulu ya. Orang yang kalau bergaul dengan minyak wangi, penjual minyak wangi, kata Rasulullah, kalau kamu nggak punya uang untuk membelinya, paling kamu kecium aromanya, harumnya. Ya, itu perlu orang soleh itu di sini. Tapi teman buruk, kalau kamu nggak kebakar bajumu, karena ada percikan dipukul api itu kan, besi dipukul menceret. Kalau nggak kebakar pakaianmu, minimal kamu cium bau busuknya. Saya pernah masuk memang ke tukang besi zaman dulu itu. Emang busuk baunya, emang luar biasa baunya. Karena ada zat kimia yang untuk melunakkan besi itu dipanaskan, digini diketok gitu kan, emang busuk. Kalau pabrik besi sekarang sih udah nggak ada lagi.
busuknya korupsinya bisa-bisa. Saya tahu betul Kartel Steel karena dulu saya pernah jadi supplier besi tua. Korupsinya gila luar biasa, ya kan? Sampai gagal tuh proyek saya karena nggak mau diajak korupsi. Jadi ya mas Mahmullah, sebenarnya ya yang perlu jaga itu iman. Maka Rasul katakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dia dengan ketaatan ibadah yang kita lakukan, berkurang dia dengan maksiat yang kita lakukan. Itu perlombaan antara dua itu. Makanya ada yang bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar bin Khattab, kenapa sih kamu imannya kok tinggi melulu?" Umar kan tinggi terus imannya kan. Salat tahajudnya, jihadnya, berpihak kepada haknya, kebencian dia kepada batil yang luar biasa itu tegasnya Umar kan. Sampai dianggap pemimpin terbaik lah di dunia ini. Dia bilang begini, ya. Orang Islam itu kan, orang mukmin itu punya bottom line gitu ya, punya bottom line. Iman itu ada bottom line-nya. Jangan sampai tekor. Itu kan. Jangan sampai di bawah garis kemiskinan, di bawah garis keimanan. Apa itu ciri-cirinya? Meninggalkan yang fardu. Lihat, dan melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar itu ada 73 al-kabair. Jadi ketika kita satu saat meninggalkan yang fardu, sholat, puasa atau apapun yang fardu, termasuk birrul walidain itu kan fardu kan, fardu ain. Termasuk jihad kalau bagi orang yang tinggal di daerah sana ya, kita dukung jihad, ya kan fardu. Kita dukung, kita doakan, kita kasih uang semisal kita, kan fardu. Dia bilang ketika kita tinggalkan yang fardu atau melakukan satu dosa besar, itu iman kita langsung berada di bawah garis itu. Itu jaga tuh, jangan sampai terjadi. Wah ini kan berat tuh, harus ada ilmu kan, harus ada jamaah kayak tadi, harus ada komunitas. Kalau sendiri kejebak juga kita. Apalagi gaul dari komunitas setan-setan yang banyak banget sekarang nih. Politik lah, inilah itulah, ekonomi ya kan. Itu satu dia bilang. Terjaga betul tuh. Jangan sampai kita meninggalkan yang fardu atau melanggar yang diharamkan dosa-dosa besar. Yang kedua, dia bilang ketika kamu lagi imannya naik, ya kan? Imannya naik, lakukan yang sunnah sebanyak mungkin. Nah, itu. Kayak apa ya? Kayak orang punya ban serap, ya kan? Kayak orang punya bensin serap. Kenapa dibilang? Karena ada masa-masa turunnya, ini akan diambil nanti ini. Nah, nggak sampai tekor jadinya kan. Makanya sunnah itu luar biasa ya. Kalau fardu itu dikatakan Rasulullah sebab kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu fardu. Tapi yang sunnah itu sebab kita dicintai Allah. Tuh. Tapi jangan dibalik, sunnah dulu baru fardu. Enggak, dua-duanya. Ya kan? Lakukan yang fardu, kita dapat dekat dengan Allah. Kemudian kita lakukan sunnah sampai kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah itu banyak banget. Ada bentuknya salat, ada bentuknya zikir, ada bentuknya macam-macam. Pokoknya waktu kita yang terbuang. Itu kuncinya. Nah, lalu Allah taala menjelaskan berikutnya setelah kita harus punya komunitas, punya jamaah sehingga kita hidup enggak sendiri seperti kambing yang tersesat. Nanti gampang setan menggoda kita, nggak ada pertahanan sosial kita, ya. Maka dari ahli Madinah wa man hawlahu min al-Arabi atakhallafu an Rasulillah. Tidak pantas bagi penduduk Madinah, karena mereka ini penduduk Madinah. Wa man hawlahum min al-Arab, orang-orang Arab di sekitar mereka yang sudah beriman. Mereka tidak ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak pantas, Rasulullah aja berperang. Masa kita enggak berperang? Mau kita lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perang itu sunnah Rasulullah. Jangan takut-takut bilang ya, perang itu sunnah Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita takut pula mengekspos ajaran agama kita demi apa? Wow, humanisme. Omong kosong itu. Tipu aja kita sama mereka. Mereka bilang kita bersaudara, kita dibombardir kita. Dijual makanan, pakaian, apa saja obat-obatan untuk kepentingan mereka. Kita beli lagi. Untungnya jadikan untuk membantai saudara-saudara kita.
Ya. Itu yang pertama ya. Kemudian apa? Wala yaghrabu bi anfusihim am nafsi. Tidak boleh umat Rasulullah ini, siapapun mereka, mau muhajirin, mau ansor, mau kita salafi, salaf wal khalaf, orang dahulu maupun orang belakang, kita ini orang belakangan, kita tidak boleh mencintai diri kita sendiri melebihi cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu syaratnya iman pada Rasulullah itu. Maka pernah Umar bin Khattab berkatakan, ya Rasulullah, saya sekarang terserah kamu lah, pokoknya saya cinta semuanya Islam ini, kecuali diri saya sendiri. Dia bilang apa? Kata Rasulullah, enggak benar itu Umar, enggak benar itu. Saya harus lebih kamu cintai daripada diri sendiri. Oh begitu ya? Oh iya. Ya, makanya tidak beriman seorang kamu sampai dia mencintai Allah dan Rasul, emang melebihi dari diri sendiri, orang tua dan anak-anak dan semua manusia. Jangan diletakkan Rasulullah di bawah anak-anak, bawah istri, di bawah orang tua, nggak boleh. Allah, Rasulullah, baru yang lain-lain. Baru yang lain-lain. Itu urutannya begitu. Kalau nggak bisa begitu, nggak sah imannya. Kenapa? Karena akan ada komitmen. Akan ada amal-amal ibadah, perintah-perintah yang berat. Kalau kita nggak cinta Rasulullah melebihi diri kita, kita bisa bilang, itu kan dia Rasulullah, kita mana mungkin bisa lakukan. Kayak orang-orang begitu tuh. Ini kan Rasulullah, saya kan bukan Rasulullah. Ya ente kak, siapa bilang ente Rasulullah? Sadek, Muhammad Sadek, ente ngaku nabi terakhir ya? Enggak dong, itu logika setan itu. Makanya Rasulullah kata, ana basyarum mithlukum. Saya manusia seperti kamu, saya perlu makan, saya lapar, saya tidur, saya sedih, saya marah, saya benci, saya ini sama kan. Cuman yuha ilayya, saya dapat wahyu itu yang saya sampaikan kepada kamu. Jadi jangan bilang itu kan Rasulullah, nggak bisa kita. Ya Rasul, maka Allah katakan apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian Rasul dari kalanganmu sendiri. Rasul itu bukan malaikat. Bukan malaikat. Kalau Jibril yang jadi Rasul kita mungkin angkat tangan dah. Dengan Jibril ya Rasulullah terbang ke langit menemuin kau tiap hari bisa gitu kan. Kami lemah begini. Enggak, Rasul juga lemah, sedih juga. Sampai dalam Quran dikatakan nyaris Rasulullah itu bunuh diri. Walaupun tafsirnya beda-beda nih. Nyaris Rasulullah itu sakit parah gara-gara kesel banget lihat umat ini. Gitu kan. Rasulullah manusia. Kalau malaikat mah nggak ada urusan sama dia kan, tempeleng aja. Bahkan diangkat gunung dibalikin ke Bani Israel, balikin aja, nggak ada pikiran dia. Kalau Rasul nggak mikir dia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul itu berat bagi dia, kalian susah. Tuh Rasul nggak mau kalian susah sebenarnya, cuma kalian yang bandel, ya kan? Nggak mau taati dia. Mentaati Rasul itu mudah gitu loh. Ya, daripada coba bukti aja deh 3 orang ini kan, satu kali kasusnya cuma dunia terasa sempit, ya kan? Bagaimana kalau 2 kali 3 kali? Itu syaratnya ya. Kenapa Allah telah siapkan kepada umat Islam itu? Dzalika bi annahum la yusibum dhama'un. Yang demikian itu tidaklah mereka ditimpa oleh dhama', haus, wala nasabun, tidak juga kesulitan, wala makhmasatun, kelaparan, fi sabilillah, di jalan Allah, bukan di jalan setan, itu jalan diri sendiri. Wala yata'una mawti'an yaghidhul kuffar, tidaklah mereka menginjak satu tempat yang membuat orang kafir marah. Ya, kita posting mujahidin lagi nembak-nembakin, lagi ngebom Yahudi, marah mereka, pahala tuh luar biasa ya. Kalau kita mencari pahala ini mudah, tapi dengan syarat fisabilillah. Ya, wala yanaluna min aduwin nailan, tidak mereka mendapatkan kesulitan, luka atau apa dari musuh. Sekarang kan Gaza setiap detik tuh mereka dapat pahalanya tuh, ya kan? Mereka dapat kesulitan, diboikot, ditembak, dibom, di ini, di itu. Mereka angkat senjata, bahkan mau dilucu itu senjatanya sekarang. Pegang senjata itu aja udah pahala tuh.
pegang bom itu, roket Yasin itu, udah pahala tuh di sana itu. Wow, karena murka, dunia murka. Ya, buanglah senjata kalian. Bersenjata aja mereka dibantai, apalagi tidak punya goblok, goblok banget, dunia ini goblok banget, PBB ini goblok banget dari dulu gobloknya. Amerika, Eropa, Arab, negeri Muslim, Indonesia termasuk bodoh banget, ingin melucuti senjata Hamas. Punya senjata aja, Amerika kirim senjata tiap hari berkapal-kapal, Prancis, Inggris, Spanyol, Jerman, bahkan sampai Jepang katanya, sampai Cina juga ngirim senjata katanya. Lah, artinya isinya senjata aja tuh di wilayah-wilayah Palestina yang dijajah sama Yahudi itu, Tel Aviv segala macam. Tel Aviv itu Palestina, semua negeri itu Palestina, nggak ada Yahudi di situ punya. Saya udah dapat data-datanya, ya kan? Nggak ada. Jadi pegang senjata, kita buat karikatur. Netanyahu lagi menunggangi keledai bernama Donald Trump, saya sebarin tuh kan. Jadi Donald Netanyahu itu punya banyak keledai yang paling taat, paling besar, paling kuat itu namanya Donald Trump. Oh, itu Donald Bebek. Termasuklah Perdana Menteri Inggris segala macam itu keledai yang ditunggangi. Lalu kita pegang senjata. Lalu kita sebarkan, mereka dibom melalui diletakkan bom di tanknya. Mana aja ente ngumpet di dalam takut. Yes, enak lah mujahidin naruhnya kan tank. Di bom di tanknya itu. Illa kutiba lahum bihi amalun salih, kecuali semuanya Allah catat sebagai amal saleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah abaikan pahala orang yang muhsin. Nih, orang yang bisa buat orang kafir marah, orang yang bisa menginjakkan kaki di situ sampai mereka marah, membuat orang kafir luka, apalagi buat orang kafir mati. Itu pahala semua, Pak. Kita kirim uang nih, ternyata dibeliin senjata sama Hamas, udah dapat pahala itu. Atau untuk makanan mereka. Ya Allah, banyak peluang amal soleh kita tinggal. Kita kira amal soleh itu hanya menyantuni anak yatim doang. Kita bilang amal soleh itu buat Jumat berkah doang. Jumat berkah mah orang kaya juga ikut ambil, saya lihat. Tadi niatnya itu kan pandemi itu untuk yang susah makan gitu kan. Sekarang mah udah menjadi lifestyle kan. Asalnya saya lihat juga berkah itu untuk orang-orang yang tadinya dia susah makan, ya kan, dikasih makan, ada daging, ada ayam. Ya. Bukan, ada yang lebih dahsyat lagi. Semua amal yang mendukung jihad fisabilillah, amal soleh, termasuk omongan kita ini, amal soleh. Ya. Allah anggap kita apa? Orang yang muhsin. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan. Mereka tidak menginfakkan infak yang kecil. Tuh. Wala kabiratan, apalagi yang besar. Wala yaqta'una wadiyan, mereka tidak memotong satu lembah, melewati satu lembah untuk mencari orang kafir atau untuk memerangi orang kafir. Illa kutiba lahum, semua itu Allah catat untuk mereka sebagai amal saleh. Walaupun orang kafirnya nggak dapat, nggak ketangkap, Netanyahu-nya nggak ketangkap, ya kan sudah banyak yang mau nangkap itu, nggak tahu lah kapan dia ditangkap. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Allah akan balas perbuatan mereka yang terbaik. Jadi perbuatan yang terbaik diantaranya apa? Membuat orang kafir kucar-kacir, membuat orang kafir kalah, membuat orang kafir tunduk, membuat orang kafir mati, membuat orang kafir sakit, luka, cacat seumur hidup. Ada sekitar 50.000 orang itu katanya tentara Israel yang cacat seumur hidup. Cuma diumpet-umpetin mereka. Ada 50.000 orang. Berapa tuh asuransinya tuh? Ya kan, tanggung itu. Jadi belum yang mati, belum yang
sakit jiwa bunuh diri. Belum yang kabur ke luar negeri, ke Bali, bangun usaha di Bali. Pusing dia di sana, udah dapat duit banyak, kan gaji mereka gede tuh. Kalau perang melawan Hamas tuh gede gajinya, ya kan? Jadi Masya Allah ya, baca Quran agar tahu kita apa sebenarnya yang menjadi tugas kita yang dibimbing oleh Allah Ta'ala. Oh ini kan ekstrim penafsirannya, pala lo yang ekstrim. Datang ke sini yang bilang-bilang ekstrim, yang bilang-bilang radikal, nanti kita diskusi. Kalau ente nggak bisa tafsir, nggak bisa bahasa Arab, udah pergi ke laut. Kalau ente nggak bisa bahasa Arab yang benar, yang nggak bakal paham Al-Quran. Kalau ente nggak baca tafsir, nggak bakal paham Al-Quran. Tafsiran ente itu tafsiran Yahudi. Islam kan rahmatil alamin. Tampar pipi kanan, kasih pipi, itu tafsirannya Nasrani. Kalau dalam Islam itu tampar pipi kanan, balas. Bunuh satu, bunuh lagi satu lagi. Gitu Islam. Quran yang benar. Emang mereka enak aja bunuh kita. Kita nggak boleh bunuh mereka. Enak aja loh. Ya kan? Kalau nggak cocok di Indonesia, pergi mau di Indonesia. Emang nenek moyang lo yang punya Indonesia. Buktiin mana sertifikatnya Indonesia ini punya kamu. Itu Binsar Penjahitan si kafir satu itu. Ya kan? Kristen yang wah luar biasa itu jahatnya pada umat Islam. Jadi kaum muslimin rahimahullah, kita ikutin aja Quran. Ya kan? Allah anggap kita amal terbaik kita ahsan apa ti ahsan? Ahsan ma amilu. Amal terbaik. Itu berjihad dengan segala macam apa namanya kebutuhannya, itu doa terbaik untuk jihad. Kayak gitu kan? Infak terbaik untuk berjihad sampai 700 kali lipat. Opini kita buat, tulisan kita buat, sebarin yang baik-baik untuk jihad, itu lebih besar pahalanya daripada mengumumkan gempa bumi, banjir. Itu pahala juga. Tapi di sini ahsana ma'amilu. Ya, perbuatan kamu yang paling baik itu dianggap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ayat berikutnya ini luar biasa ya. Kini umat Islam sekarang ini benar-benar kacau. Maka wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatah, tidak boleh. Tidak pantas, tidak boleh. Larangan berarti kan? Semua orang mukmin pergi berjihad. Nah, lihat. Harus ada job description. Harus ada bagi tugas. Cuma bagi tugasnya cuma dua, enggak ribet-ribet. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Harus ada ya, kompi-kompi, kelompok-kelompok yang tafaqquh fid din. Jadi orang jadi gini. Ya, yang berjihad itu ada sekelompok berjihad, ya kan? Yang punya kemampuan finansial, punya kemampuan fisik, punya kemampuan ilmu, punya kemampuan keberanian, punya cinta syahid, mati syahid. Nah itu, ini orangnya nih, ini medannya mereka. Tapi dunia ini gak selesai dengan jihad semua, karena ada masyarakat yang harus diselamatkan. Apa yang diselamatkan? Pemahaman keislamannya. Makanya apa? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul firqah, ta'ifah kan? Firqah lebih besar dari ta'ifah. Katakanlah setiap RT itu harus ada orang yang tafaqquh fid din. Setiap RW harus ada orang tafaqquh fid. Kalau enggak sesat nih mereka ini. Mereka ini yang anti jihad ini. Karena jihad ini nanti bisa menang kayak di Suriah. Kayak di Suriah bisa menang, kayak di Palestina bisa menang. Jangan setelah menang rakyatnya sendiri, masyarakat Islam sendiri yang anti, nggak mau terapkan syariat Islam kayak di Indonesia. Setelah menang ditipu Mas Soekarno dan Hatta, ditipu. Tonton nih, ditipu oleh Soekarno dan Hatta. Dia bilang ada kelompok Kristen Timur, kalau tetap syariat Islam ditegakkan 7 kata, mereka mau pecah belah, mau pisah di Indonesia. Bohong. 1.000.000%. Saya dapat juga komentar Pak Mahfud MD. Kata Mahfud MD apa? Mustahil lah di zaman itu dia tahu informasi Indonesia Timur itu kan jauh. Padahal tokohnya sudah ikut di 9 orang BPKP itu kan.
ikut, tidak ada masalah, nggak ada protes dia. Yang tokoh Kristen yang ikut situ kan, oh dia bisa bilang ini disampaikan oleh salah seorang prajurit Jepang. Ngaku itu orang, enggak, saya nggak pernah antarin katanya, nggak pernah saya. Ada wawancaranya katanya di Tempo itu. Waduh, saya udah punya keyakinan itu penipu besar bukan Jokowi, pelanjutnya adalah Hatta dan Soekarno. Untuk agar Indonesia ini tetap sekuler, tidak boleh diterapkan syariat. Nah, ini akibat tidak ada yang tafaqquh fiddin. Coba kalau tafaqquh fiddinnya cukup kemarin kemerdekaan yang berjihad yang ini, pasti umat pasti protes kan, berjuta-juta berarti demo. Enggak, kami enggak mau, syariat Islam harus ditegakkan. Ini enggak Soekarno, Hatta, sekuler muler luar biasa itu, bonekanya Barat itu. Tidak boleh negeri Islam menegakkan syariat Islam. Karena kalau negara Islam habis penjajahan di sini, nggak ada Freeport, nggak ada macam-macam, nggak ada. Kalau negeri Islam ini merdeka kayak di Afghanistan sekarang, ente mau ikut sini harus ikut aturan sini. Saya tanya kan, kenapa ente terima Cina? Saya bilang, oh iya harus ikut aturan kita, nggak boleh mereka seenak-enaknya aja. Wah, ini problem. Itulah sampai sekarang problem kita. Dijadikan Pancasila sebagai alat untuk memukul kita, menghancurkan Islam. Baik Soekarno, Soeharto maupun sekarang. Jokowi itu istilahnya setelah umat ini bodoh, nggak ada tafaqquh fiddinnya, enak lah dia kan. Tinggal bayar kan, buzzer-buzzer itu. Ini akibat kita nggak job description dia, tafaqquh fiddinnya nggak jalan. Coba kalau tafaqquh fiddin jalan, ketika merdeka itu kan 60 juta umat Islam Indonesia ini, 60 juta orang. Kristen tuh, orang non Muslim itu baru sampai 10 tuh, 5% berapa persen baru tuh, ya kan? Kalau tafaqquh fiddinnya jalan, pasti mereka akan demo itu Soekarno, demo itu Hatta, demo itu penitia-penitia yang dibuat setelah itu untuk menyingkirkan Islam. Tapi kita baca sejarah sampai hari ini umat tafaqquh fiddinnya segini nih yang mau tafaqquh fiddin. Apa lihat? Kalau orang kita ajak ngaji Quran, wah ada alasan deh. Tapi kalau hanya berceloteh, kalau hanya hiburan-hiburan, ribuan yang datang, puluhan ribu, ratusan ribu yang datang, Istiqlal penuh. Ya kan? Ini ciri tafaqquh kita mundur. Makanya dulu saya buat majelis tafaqquh fiddin. Sekarang alhamdulillah juga berjalan nih, kan kita jalankan pengajian keluarga namanya. Tapi intinya itu tafaqquh fiddin. Apa tugas mereka? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk memberikan peringatan. Coba lihat, awas, bahaya nih. Ini tokoh-tokoh sekuler nih. Ini boneka-bonekanya Barat ini. Kayak sekarang kan Mahmud Abbas di Palestina kan, orang-orang PLO, orang-orang otoritas Palestina itu semua orang-orang boneka Yahudi semua. Saya sampai ke kantor mereka ini kantor. Ini sarang nih mereka di sini. Ya kan, gaji dari Yahudi. Masya Allah Quran ya. Mau kita bilang apa lagi Quran. Jadi tugasnya itu untuk membentengi umat. Tafaqquh fiddin itu membentengi umat agar umat tidak terjebak kepada pikiran-pikiran yang enggak Islam. Idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar umat ini berhati-hati. Karena umat ini enggak ada lagi orang bilang gini oke, begini oke, begini oke, kiri kanan oke, kiri kanan oke, muka belakang oke. Mana Islamnya? Yang enggak oke Islam aja. Islam jangan, Quran jangan, hadis jangan. Nah, itu yang kita lihat hari ini. Kaum muslimin rahimakumullah, semakin jelaslah bagi kita ya problem kita. Solusinya bagaimana? Solusinya ya tafaqquh fiddinnya harus tingkatkan. Tim tafaqquh fiddinnya. Ini yang tafaqquh fiddin cuma berapa? Yang mau tafaqquh fiddin cuma berapa? Yang mau ngajarin tafaqquh fiddin cuma berapa? Yang mau belajar cuma berapa? Selama jahil-jahil ini yang mendominasi negeri kita, ya bagi selama itu pula lah kita akan akan digencet, akan ditekan, akan diserang, akan diperangi oleh musuh-musuh anti-Islam.
Apakah cukup 80 tahun kita dijajah oleh bangsa sendiri? 80 tahun. Cukuplah. Orang pintar cukuplah. Itu udah 2 generasi itu. Kan? 2 generasi. Apakah cukup? 80 tahun kita dijajah oleh bangsa sendiri. Ya. Melanjutkan penjajahan Belanda dan Eropa lainnya. Portugis, Inggris, segala macamnya. Tapi itu nggak akan kita tahu kalau nggak paham Quran. Kalau kita paham Quran, kita akan paham. Oh, ini semua ternyata Indonesia ini rekayasa, Saudi itu rekayasa, semua rekayasa negara, Mesir itu rekayasa. Nggak boleh orang Islam bangkit dihabisi. Kan itu kan? Setiap orang Muslim bangkit dihabisi kayak Indonesia. Dulu bangkit tahun 55 Masyumi dihabisi. Ya kan? Bangkit jihad, gerakan jihad Kartosuwiryo dihabisi. Bangkit apalagi itu generasi muda atau 80-an dihabisi dengan gerakan Imran, ya kan, direkayasa. Loh, tahulah kita cara rekayasa mereka. Mereka enggak segan-segan bunuh kita. Kalau mereka anggap berbahaya, enggak segan-segan. Habib Rizik itu karena belum ditakdirkan mati aja sama Allah Ta'ala. Oh, udah sering tuh. Zaman Jokowi itu udah berapa kali tuh mau dibunuh tuh. Terakhir itu termasuk yang di jalan tol yang membunuhin 6 orang Laskar FPI itu. Sebenarnya target itu Habib Rizik targetnya. Cuman nggak kekejar oleh mereka, ya kan? Ya udah, dihalang-halangi sama mobil pengawalnya. Ya udah, libas aja. Oh, nggak ada urusan, kan kekuasaan. Ketahuan sekarang, ketahuan. Kayak Sambo, dan kan tim Sambo juga, ya kan? Dikira nggak ada Allah. Ya, enaknya kita hidup tuh gitu, Pak. Orang mukmin itu ada Allah Ta'ala. Terserahlah. Ente mau ngapain, Allah juga akan ngapain. Kalau nggak bisa sekarang nanti, kalau nggak bisa nanti di akhirat, ente sakratul maut. Nah, aman kita kan? Jadi nggak pernah kita dendam, nggak pernah kita takut, nggak pernah kita mundur, maju terus sampai akhir hayat kita. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah selalu mudahkan kita mencari ilmu Al-Quran ini. Allah mudahkan kita mencari ilmu hadis Rasulullah SAW. Allah mudahkan kita hidup dengan Islam ini, dan Allah mudahkan kita di sakaratul maut. Allah tolong kita ketika di dalam kubur dengan Al-Qur'annya, dengan salatnya, dengan ibadahnya, dan Allah selamatkan kita hari kiamat. Ketika hari mahsyar, panjang masih perjalanan kita, Pak. Ketika melewati as-sirat, semoga kita orang yang lolos, walaupun mungkin orang yang paling telat nggak apa-apa, yang penting lolos. Kalau bisa kita seperti kuda kencang melewati as-sirat. Dan itu bisa terjadi kalau Al-Quran yang menjadi konsep hidup kita. Tutup baca doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.